Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Sebelumnya, maaf baru bisa rekam dan upload episode baru. Karena kemarin malam, aku tidak enak badan, kurang sehat. Jadi belum sempat rekam episode baru. Walaupun begitu, semoga episode ini bisa kalian nikmati dan kalian bisa belajar banyak hal baru. Aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Christopher yang sudah bergabung menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode ini, aku akan membacakan sebuah karya, cerita, atau karangan pendek yang ditulis oleh seorang siswa sekolah dasar dari Jawa Barat bernama Fei Nindya Azra Fatia. Judul dari cerita ini adalah Mencium Bau Badan Sendiri. Mencium, kata dasarnya cium, memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah ekspresi cinta. Mencium dengan bibir di pipi atau di kening. Arti yang kedua dari kata cium adalah menangkap bau dengan hidung. Jadi di judul ini, Mencium bau badan sendiri, cium memiliki arti yang kedua, menangkap bau dengan hidung. Mencium bau, bau memiliki arti yang sama dengan aroma. Tetapi aroma biasanya digunakan untuk menggambarkan bau yang enak atau sedap. Sementara bau biasanya dipakai untuk yang tidak enak atau tidak sedap, seperti bau sampah atau bau badan. Badan artinya sama dengan tubuh. Mencium bau badan sendiri. Sendiri berarti kepunyaan dari orang yang disebutkan, bukan punya orang lain. Contohnya, dia tinggal di rumahnya sendiri. Berarti rumahnya, bukan rumah orang lain. Mencium bau badan sendiri. Semoga kalian sudah paham judul dari cerita ini. Karena kata-kata ini akan diulang di dalam cerita. Yuk, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Suatu saat aku sedang sakit. Aku pernah tidak mandi selama 3 hari. Saat hari keempat, aku mencium bau yang tidak enak. Aku kira bau itu berasal dari luar rumah. Aku menutup pintu. Namun, setelah pintu ditutup, baunya tetap tercium. Aku pun heran. Aku lalu bertanya pada Mbak dan Bunda. Mereka juga mencium bau itu. Ternyata itu adalah bau badanku sendiri. Hahaha, aku dan Bunda beserta Mbak tertawa. Peristiwa yang tidak bisa aku lupakan. Semoga kalian bisa mengerti sebagian dari isi cerita ini ya. Kalau belum, gak apa-apa. Yuk kita dengarkan penjelasannya. Suatu saat aku sedang sakit. Sakit berarti tidak sehat. Aku pernah tidak mandi. Mandi adalah kegiatan membersihkan badan dengan
air dan sabun. Aku pernah tidak mandi selama atau sepanjang 3 hari. Saat hari keempat, aku mencium bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap. Aku pikir bau itu berasal atau bersumber dari luar rumah. Aku menutup pintu. Menutup, kata dasarnya tutup adalah lawan kata dari buka. Aku menutup pintu. Pintu adalah tempat keluar atau masuk sebuah ruangan. Aku menutup pintu. Namun, tapi, setelah atau sesudah pintu ditutup, baunya tetap atau masih tercium. Aku pun heran. Aku pun bingung. Aku lalu kemudian bertanya pada Mbak dan Bunda. Mbak adalah sebutan untuk perempuan yang lebih tua. Artinya juga bisa sama dengan kakak. Tetapi menurutku di cerita ini, Mbak maksudnya adalah asisten rumah tangga yang membantu melakukan pekerjaan rumah. Aku lalu bertanya pada Mbak dan Bunda. Bunda sama artinya dengan ibu. Mereka juga mencium bau itu. Ternyata adalah kata yang sering digunakan ketika menceritakan atau mengatakan sesuatu yang bisa membuat seseorang kaget. Sesuatu yang tidak terduga, tidak disangka sebelumnya. Ternyata itu adalah bau badanku sendiri. Hahaha, aku dan Bunda beserta atau bersama Mbak tertawa. Tertawa adalah ekspresi senang setelah mendengarkan atau mengalami hal yang lucu. Peristiwa atau kejadian yang tidak bisa aku lupakan. Peristiwa yang akan selalu aku ingat. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti isi cerita ini? Kalau belum, mungkin kalian bisa memutar ulang penjelasan tadi atau langsung dengarkan sekali lagi pembacaan teks ini. Mencium bau badan sendiri. Suatu saat aku sedang sakit. Aku pernah tidak mandi selama 3 hari. Saat hari keempat, aku mencium bau yang tidak enak. Aku kira bau itu berasal dari luar rumah. Aku menutup pintu. Namun, setelah pintu ditutup, baunya tetap tercium. Aku pun heran. Aku lalu bertanya pada Mbak dan Bunda. Mereka juga mencium bau itu. Ternyata itu adalah bau badanku sendiri. Hahaha, aku dan Bunda beserta Mbak tertawa. Peristiwa yang tidak bisa aku lupakan. Bagaimana dengan kalian? Kalau kalian mendengarkan ini di siang hari, apakah kalian sudah mandi pagi sebelum memulai aktivitas hari ini? Atau mungkin kalau kalian mendengarkan ini di malam hari, apakah kalian sudah mandi setelah
beraktivitas hari ini? Kalau belum, jangan lupa mandi ya, supaya tetap segar, tetap sehat, dan tidak bau badan. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. patreon.com/windah dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan review atau rating di Apple Podcast supaya podcast ini bisa ditemukan oleh lebih banyak orang. Bisa juga bagikan podcast ini kepada teman, rekan kerja, atau keluarga yang juga sedang belajar bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa belajar banyak hal baru dari episode ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.